Tugas aplikasi komputer chapter 12 Information System Development. System Development. Sistem adalah suatu set komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Sistem informasi itu adalah suatu kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak, perangkat lunak, data, pengguna, dan prosedur yang saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi yang berkualitas. Pengembangan sistem informasi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk membangun suatu sistem informasi. Kegiatan pembangunan sistem informasi ini dikelompokkan dalam beberapa fase yang sering disebut System Development Life Cycle atau SDLC. System Development adalah serangkaian aktivitas yang digunakan untuk membentuk suatu sistem informasi. Pengembangan sistem harus mengikuti petunjuk-petunjuk umum, yaitu yang pertama, mengelompokkan aktivitas atau tugas ke dalam suatu fase, libatkan user atau pengguna, lalu tentukan standar yang akan dilakukan. Outgoing activities. Ada project management. Project management itu adalah sebuah proses perencanaan, penjadwalan, dan kemudian mengendalikan kegiatan selama pengembangan suatu sistem itu tersebut. Untuk merencanakan atau menjadwalkan project secara efisien, pemimpin project perlu mengidentifikasikan yang pertama, ruang lingkup project. Yang kedua, kegiatan yang akan dilakukan dalam project tersebut. Yang ketiga, waktu perkiraan berapa lama project itu akan diselesaikan. Yang keempat, ada perkiraan kegiatan untuk setiap aktivitas, urutan kegiatan yang akan dilakukan, dan juga ada kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang sama. Sebuah alat populer yang digunakan untuk menjadwalkan hubungan antara waktu dan kegiatan proyek itu ada dua. Yang pertama itu ada Gantt chart, yang kedua itu ada PERT chart. Gantt chart itu adalah grafik batang yang menggunakan bar horizontal untuk menunjukkan tahapan atau kegiatan proyek. Lalu yang kedua itu ada yang namanya dengan PERT chart. PERT chart itu adalah singkatan untuk evaluasi program dan review teknik grafik, menganalisa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan mengidentifikasi waktu minimum untuk seluruh proyek. Setelah itu ada penilaian kelayakan. Kelayakan adalah ukuran seberapa cocok pengembangan sistem terhadap suatu organisasi. Seorang sistem analisis biasanya menggunakan sedikitnya 4 tes untuk mengevaluasi kelayakan proyek yang akan dibuatnya. Yang pertama ada kelayakan operasional, kelayakan jadwal, kelayakan teknis, dan juga kelayakan ekonomi. Lalu ada dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan dan rangkaian data dan informasi. Selama pengembangan sistem, anggota tim proyek itu wajib mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan beberapa teknik. Yang pertama ada review dokumentasi, observasi, penelitian, wawancara, GAD season, dan juga riset. Dan siapa yang memulai pengembangan suatu proyek pengembangan sistem? Itu ada yang pertama seorang yang meminta sistem baru atau sistem lama yang selanjutnya akan dimodifikasi. Yang kedua, jika dia ingin meningkatkan hardware atau software lain yang digunakan. Lalu ada situasi di luar kendali organisasi yang memerlukan perubahan, manajemen yang memungkinkan perubahan, dan juga seorang pengguna yang meminta sistem informasi baru atau yang sudah dimodifikasi menggunakan permintaan untuk layanan sistem atau permintaan proyek. Fase pengembangan sistem ada 5 tahap. Yang pertama tahap perencanaan. Tahap perencanaan untuk sebuah proyek dimulai ketika komite pengarah menerima permintaan proyek. 4 kegiatan yang digunakan dalam tahap ini adalah yang pertama meninjau dan menyetujui permintaan proyek, prioritaskan permintaan proyek, mengalokasikan sumber daya, dan juga membentuk tim pengembangan proyek. Yang kedua ada tahap analisis. Tahap analisis itu terdiri dari 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah melakukan penyelidikan awal, di mana untuk menentukan dan mendefinisikan alat yang tepat untuk digunakan dari masalah atau perbaikan yang akan dilakukan. Yang kedua ada mewawancarai orang-orang yang menginginkan pengembangan itu. Lalu kegiatan yang kedua adalah melakukan analisis terperinci. Di dalam tahap melakukan analisis terperinci ini kita dapat mempelajari cara kerja sistem yang saat ini yang sedang digunakan. Kita dapat menentukan keinginan, kebutuhan, dan persyaratan user. Lalu setelah itu kita dapat menemukan solusi-solusi yang terbaik. Kebanyakan sistem analisis menggunakan proses modeling atau
object modeling untuk analisis dan desain. Proses modeling. Struktur analisis desain adalah teknik analisis desain yang menggambarkan proses yang dapat mengubah input menjadi output. Alat bantu yang digunakan dalam proses modeling itu adalah yang pertama diagram relasi entitas, diagram data flow, kamus project, struktur Inggris, tabel keputusan, kamus data, dan juga kamus data. Object modeling itu menggabungkan data dan proses yang bekerja pada data yang menjadi suatu kesatuan, disebut objek. Alat yang digunakan untuk proses modeling ini adalah yang pertama UML atau Unified Modeling Language. Lalu di UML itu ada dibagi dua diagram yang termasuk use case diagram dan juga kelas diagram. Setelah itu ada tahapan desain. Tahapan desain ini terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu yang pertama memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak diperlukan ada hal-hal yang kita perlu lakukan, yaitu pertama identifikasi spesifikasi teknis, terus kita perlu meminta proposal dari penjual, kita perlu menguji dan mengevaluasi proposal penjual, dan juga kita harus membuat keputusan. Lalu tahap yang kedua dari tahapan desain ini adalah mengembangkan semua rincian dari sistem informasi yang baru atau yang sudah dimodifikasi. Setelah itu ada tahap implementasi. Tujuan dari tahap implementasi ini adalah untuk membangun sistem baru atau yang sudah dimodifikasi kemudian mengirimkannya. Ada 4 kegiatan utama dalam fase ini. Yang pertama mengembangkan program. Lalu yang kedua ada install dan tes sistem yang baru. Yang ketiga ada latihan kepada user dan juga ada konvensi ke sistem baru. Dan ya, tahapan yang terakhir itu adalah tahapan operation, support, dan security. Tujuan dari tahap operasi, dukungan, dan keamanan adalah untuk memberikan bantuan yang berkelanjutan dari sistem informasi dan penggunanya setelah sistem itu diimplementasikan. 3 kegiatan utama pada sistem ini, yang pertama adalah melakukan kegiatan pemeliharaan, memantau kinerja sistem, dan juga menilai keamanan. Sekian dari saya, terima kasih.